Anda kembali di Anyusia, pemirsa. Kelompok separatis teroris Papua kembali membakar rumah warga dan sejumlah fasilitas umum di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Kiwirok mana sudah doa dan semuanya rekan-rekan. Kelompok separatis teroris Ngalum Kupel, pimpinan Lamek Taplo, membakar puskesmas, rumah warga, dan kantor bank perwakilan distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Mereka juga terlibat bentrok. Maksud kami terlibat kontak tembak dengan anggota TNI di pos pengamanan perbatasan Yonif 403 Wirasada Pratista di distrik Kiwirok. Pelaku pembakaran berjumlah 9 orang pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Satu anggota pos Pamtas dilaporkan mengalami luka tembak. Masih plus rekor. Saudara. Kita sudah kontak senjata ya saudara. Ini kita berada di pos Kiwirok. Doa semuanya rekan-rekan. Pemirsa, banjir merendam 7 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pihak BPBD mencatat puluhan ribu rumah, sawah, dan sarana umum terdampak banjir. Banjir merendam 10.650 rumah di 7 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter membuat aktivitas warga lumpuh. Banjir Wajo bahkan merendam 30 hingga 70 desa dengan ketinggian banjir 1 hingga 4 meter. Ketinggian air di bendungan itu 8,1, sementara ketinggian di pemukiman itu 3 sampai 4 meter di pemukiman masyarakat. Ya, langkah kita ya tetap memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama kebutuhan bambu, karena itu adalah sarana yang dipakai untuk menyeberang atau titian-titian ke rumahnya. Selain pemukiman, puluhan ribu hektar sawah, sejumlah masjid, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan pun terendam banjir. Warga terdampak banjir berharap pemerintah menyalurkan bantuan dan mengatasi banjir agar tak terjadi lagi. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Banjir juga masih merendam sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Warga di pelosok yang rumahnya masih terendam banjir membutuhkan berbagai bantuan. Berbeda dengan banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Katingan yang mulai surut, banjir di wilayah pelosok seperti Desa Hiangbana masih mencapai ketinggian 1 meter. Warga terpaksa bertahan dengan mendirikan panggung di dalam rubah. Warga yang rumahnya masih terendam kini membutuhkan berbagai bantuan logistik. Darurat lah ya kan, apalagi kita keadaan seperti ini, mudah-mudahan lah Pak Jokowi langsung memantau langsung lah untuk perekonomian, baik pemasukan pemakan kita sehari-hari di sini udah inilah kita, pokoknya kritis lah semuanya Pak. Sementara itu di Kabupaten Pulang Pisau, banjir juga masih merendam jalan Trans Kalimantan Poros Tengah di Desa Bukit Rawi. Pengendara roda 2 yang melintas harus menggunakan jasa perahu dengan biaya Rp70.000. Selain khawatir kendaraan rusak terendam banjir, jalan yang terendam juga terdapat banyak lubang yang membahayakan bagi pengendara. Petugas yang berjaga hanya mengizinkan minibus dan truk untuk melintas di tengah banjir. Dari Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, tsunami 28 meter berpotensi terjadi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Masyarakat dan pemerintah didesak menyiapkan skenario antisipasi bencana. Antisipasi potensi tsunami setinggi 28 meter, Pemkab Pacitan bersama jajaran BMKG, BPBD, dan Basarnas menggelar simulasi evakuasi bencana. Simulasi melibatkan warga setempat. Fokus simulasi adalah evakuasi warga bila tsunami 28 meter benar terjadi di kawasan Pacitan. Tak hanya itu, tempat aman untuk penampungan warga mengungsi juga menjadi fokus simulasi. Ini pas simulasi, kayaknya kan begitu tiba-tiba ada bencana kan kita bisa melarikan diri, menyelamatkan diri. Ini penting nggak Pak untuk nelayan Pak? Kalau untuk nelayan sendiri, kalau sudah di tengah laut yang
nggak masalah sih, tapi kan kalau lagi bongkar ikan atau muat-muat apa kan itu penting sekali. Simulasi ini menyusul kajian BMKG yang menyatakan kawasan Pacitan berpotensi alami tsunami 28 meter. Yang kita ambil adalah skenario terburuk, yaitu apabila gempa bumi berkekuatan 8,7, yaitu gempa megatrust, gempa bumi tersebut membangkitkan tsunami yang berdampak pada seluruh pesisir Jawa Timur, termasuk wilayah Pacitan, dengan ketinggian gelombang tsunami potensi, kami menyampaikan potensi, bukan prediksi, potensi ketinggian gelombang tsunami 25 hingga 28 meter dari muka air laut di tepi pantai. Pacitan memang menjadi salah satu wilayah pesisir yang berpotensi terkena dampak tsunami jika gempa besar terjadi. Lokasi Pacitan yang berada di Teluk membuat dampak bencana lebih masif dan harus diwaspadai oleh pemerintah dan warga setempat. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pacitan menjadi salah satu wilayah terdampak gelombang tinggi tsunami. Untuk mengetahui persiapan dari pemerintah setempat, bergabung bersama kami Wakil Bupati Pacitan, Jawa Timur, ada Pak Gagarin bersama kami. Selamat siang, Pak Gagarin. Oke, selamat siang, Pak Pandi. Baik, Pak Gagarin, bagaimana sejauh ini simulasi atau persiapan yang dilakukan terhadap warga, Pak Gagarin? Terima kasih. Jadi gini, adanya informasi menurut keilmuan yang ada dari BMKG, ini menambah kuat komitmen kami terkait dengan kewaspadaan mengenai bencana tsunami dan mungkin bencana yang lain. Terkait dengan bencana tsunami yang diperkirakan oleh BMKG ini, kami menyadari bahwa di Kabupaten Pacitan ini memang ada 6 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Laut Lepas. Dan 6 kecamatan itu adalah Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Sudimoro, Kecamatan Tulaan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Pringtuku, dan Kecamatan Donorojo. Artinya menyadari terkait dengan potensi yang terdampak daripada nanti bila ada tsunami, maka pemerintah daerah Kabupaten Pacitan menyiapkan dengan beberapa skenario terburuk. Namun demikian, dalam hal ini kami melakukan persiapan yang sifatnya itu struktural, yaitu dengan memasang rambu-rambu tentang evakuasi menuju tempat evakuasi awal. Jadi kita buatkan peta jalur tersebut. Sehingga nanti bila masyarakat itu sudah memahami, maka insya Allah akan mengurangi dampak akibat daripada potensi tsunami tersebut. Yang kedua, juga di sini dipasang alat seperti EWS, Early Warning System, di mana kita nanti akan mengetahui sejak awal terkait dengan terjadinya tsunami tersebut. Sehingga sejak dini masyarakat sudah bisa menyelamatkan diri, terutama di sekitar pantai tersebut. Bila terdampak tsunami, tentunya juga mungkin gempa bumi yang ada untuk bisa penyelamatannya. Pemahaman terhadap 20 tersebut, bila terjadi gempa bumi 20 detik, maka harus dalam waktu 20 menit segera untuk menyelamatkan diri, maksimal 20 menit. Maka ini pun juga kita sosialisasikan secara masif. Karena dengan pemahaman seperti itu, nanti juga diharapkan bisa menuju ke tempat yang aman, yang ketinggiannya minimal 20 meter. Apalagi diperkirakan, ya. Baik, silakan Pak Gagarin. Silakan. Apalagi diperkirakan oleh BMKG, nanti tinggi gelombang itu diperkirakan ada potensi 28 meter. Berarti kita juga harus menyelamatkan dengan ketinggian 28 meter. Demikian. Oke, tapi dari 6 kecamatan yang berbatasan dengan Laut Lepas tadi, apakah ada 1 atau 2 kecamatan yang paling berpotensi? Yang
yang cakupannya luas yaitu di Kecamatan Pacitan Kota. Karena kebetulan di Kecamatan Pacitan Kota ini adalah bentang teluknya itu lebih luas, sebetulnya lebih luas dengan permukiman penduduk yang lebih istilahnya itu padat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain mungkin seperti Ngadirojo, seperti Sudimoro dan lain sebagainya. Serta untuk mendapatkan tempat aman, terutama untuk warga masyarakat di lingkup Pacitan Kota, juga menuju tempat evakuasi awalnya itu juga agak jauh dibandingkan dari kecamatan-kecamatan lain. Tapi simulasi yang dilakukan oleh pihak Anda, Pak Wakil Bupati, apakah sudah menyentuh semua masyarakat yang ada di 6 kecamatan tadi, Pak? Alhamdulillah. Jadi selalu kita secara bertahap kita simulasikan, dan alhamdulillah dari 6 kecamatan itu, terutama dari titik-titik atau desa-desa yang berbatasan langsung dengan pantai ini, sudah kita lakukan sosialisasi oleh BPBD, bekerja dengan para pemangku kepentingan yang ada, masyarakat, bahkan atas arahan dari BMKG, kami juga mendapatkan peta daerah batas aman dari bahaya bencana tsunami yang memang diperkirakan ada potensi untuk ke sana. Pak Gagarin, yang dikeluarkan oleh pihak BMKG adalah potensi, bukan prediksi. Itu artinya kita tidak bisa memprediksi kapan tsunami 28 meter tersebut akan terjadi. Jika, dan kita harapkan memang tidak terjadi tentunya, jika misalnya seiring dengan berjalannya waktu, kemudian tsunami tersebut misalnya tidak terjadi atau belum terjadi, dan masyarakat kemudian lupa dengan simulasi yang sudah dilakukan. Apa yang akan dilakukan oleh pihak Anda? Apakah ini akan dilakukan berkelanjutan simulasinya atau hanya sekali saja atau bagaimana, Pak? Oh, gini. Dalam konteks ini kami menyadari bersama bahwasanya tempat kami ini adalah merupakan mempunyai garis pantai sekitar 70 km dengan wilayah perbukitan dan gunung yang rawan longsor. Jadi terkait bencana ini sebenarnya sudah kami sadari bersama karena kami bertempat tinggal di tempat yang secara geografis memang risiko besar terhadap bencana. Namun demikian, kami juga akan melakukan dan memperingatkan masyarakat untuk selalu waspada. Pemerintah daerah juga akan melakukan hal tersebut secara berkala dan berkelanjutan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan penyelamatan. Baik. Lebih penting daripada itu, Mas Fandi, kami tetap berharap masyarakat selain berikhtiar secara lahir, juga memperkuat secara batin, yaitu dengan cara berdoa. Semoga bencana tidak menimpa di bumi Pacitan, sehingga masyarakat Pacitan tetap mendapatkan keselamatan dan menuju kemajuan yang lebih berarti. Itu yang diharapkan semua pihak. Tapi dalam simulasi Pak Gagarin, apakah ada kendala yang ditemui? Misalnya adakah masyarakat yang secara psikologis ketakutan, kemudian misalnya ada kesulitan dalam simulasi untuk lansia misalnya, atau ada kendala apa, Pak? Oh, gini, kita mengemas sedemikian mungkin masyarakat jangan sampai terganggu secara psikis, sehingga menyikapi ini dengan situasi yang tetap enjoy, tetapi mempunyai tingkat kewaspadaan dan perhatian terhadap peringatan terjadinya potensi ini dengan fokus, sehingga bila sewaktu-waktu benar-benar terjadi dan jangan sampai dan gitu. Nanti setidaknya kita sudah mempersiapkan baik secara lahir maupun secara batin. Baik, tetap waspada, tapi tentunya kita harapkan tidak terjadi apa yang sudah disampaikan oleh pihak BMKG. Pak Gagarin, terima kasih, sehat selalu bersama masyarakat Pacitan di sana. Selamat siang. Pemirsa, pasca terkonfirmasinya 54 siswa di SMA 1 Padang Panjang, Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang menggelar swab massal. Langkah ini bertujuan mencegah penyebaran corona lebih meluas ke lingkungan sekolah.
Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang menggelar swab massal di SMA 1 Padang Panjang. Tak hanya para siswa, para guru pun ikut tes swab pasca 54 siswa terkonfirmasi terpapar COVID-19. Kejadian ini pun sontak mengejutkan berbagai pihak karena proses pembelajaran tatap muka terbatas baru diselenggarakan beberapa pekan. Tentu tetap berupaya terus mengantisipasi jangan terulang lagi bagi sekolah-sekolah lainnya, termasuk bagi masyarakat, karena ini sudah merupakan satu klaster gitu. Upaya-upaya kita sudah lakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Yang pertama tentu protokol kesehatan, pakai masker selalu, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas di rumah. Itu selalu kita himbau kepada masyarakat kita semuanya, baik perkantoran maupun daripada pasar dan lain-lainnya. Ini yang perlu kita jaga terus, dan untuk pengawasannya perlu melakukan operasi justisi bersama Polres dan aparat-aparat penegak keamanan lainnya. Para siswa yang positif COVID-19 merupakan pasien tanpa gejala. Mereka diisolasi di beberapa ruangan asrama di kompleks sekolah, sementara siswa yang negatif dipulangkan untuk mencegah penularan. Klaster asrama di SMA Negeri 1 Padang Panjang bermula dari seorang siswa yang mengalami demam dan dinyatakan positif usai menjalani tes usap. Kita ditemukanlah anak kita dinyatakan 54 orang dinyatakan positif. Ini memang di luar dugaan kita sama sekali, karena memang sebelum itu mereka tidak memberikan informasi ada gejala-gejala apa-apa gitu. Nah, itulah yang membuat kami sekolah sangat terkejut, dan alhamdulillah hari Jumat kita dapat informasi ada 54 orang. Kita di sekolah langsung bergerak mengisolasi ke 54 orang anak ini. Di berapa ruangan Pak diisolasi? 3 titik. 3 titik, dan kita mengisolasinya itu berdasarkan city-nya. Jadi sebelumnya pada bulan Juni lalu, di sekolah yang sama, 27 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini diketahui saat petugas memantau berjalannya percobaan sekolah tatap muka. Demi mencegah klaster baru di sekolah, Satgas termasuk Dinkes memantau sekolah-sekolah di Padang Panjang yang sudah menggelar tatap muka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agus Sulistiono, iNews melaporkan. Level PPKM turun, sekolah di daerah istimewa Yogyakarta mulai terapkan pembelajaran tatap muka. Uji coba dilakukan di salah satu sekolah dengan sistem 20 siswa belajar tatap muka dan sisanya daring. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Wali Kota Heru Perwadi bersama Satgas COVID-19 Kota Yogyakarta memantau langsung sekolah tatap muka di SD Muhammadiyah Jogokarian, Yogyakarta. Berbeda dengan kondisi normal, proses belajar mengajar pada masa PPKM diatur sesuai dengan prosedur pencegahan penularan COVID-19. Selain pengaturan jarak bangku antar siswa, seluruh siswa yang masuk sekolah diwajibkan mencuci tangan dengan sabun, disediakan hand sanitizer, dan pengecekan suhu tubuh. Pembelajaran tatap muka dilakukan secara bergilir. Hari pertama 20 siswa mengikuti proses belajar tatap muka selama 2 jam dan sisanya secara daring. Kita mau ke sini. Pemirsa, belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Tangerang menjadi salah satu penyelenggara negara terkaya di Indonesia dengan harta fantastis mencapai 1,6 triliun rupiah. Nurhali, pria kelahiran Kota Tangerang yang kini berusia 58 tahun, menjadi salah satu penyelenggara negara terkaya di Indonesia. Berdasarkan rilis LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nurhali kini menjabat Kepala Sekolah SMKN 5 Tangerang, berada di peringkat ke-7 atau 2 tingkat di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia memiliki harta kekayaan senilai 1,6 triliun rupiah. Jumlah ini pun bahkan jauh di atas harta Presiden Joko Widodo sebesar 63 miliar rupiah. Terkait LHKPN ini, Nurhali membenarkan jumlah harta yang ia miliki. Dia mengaku harta fantastis yang ia dapatkan merupakan warisan dari sang mertua dan rutin ia laporkan setiap tahunnya. Itu harta yang tidak bergerak, berupa tanah bagian dari istri saya, bukan punya saya, punya istri saya. Keberadaannya di mana itu, Pak? Di Jakarta, ya. Itu tanah memang istri yang beli atau? Istri dari orang tuanya. Tahun berapa itu Pak dapatnya? Ya udah lama sih, udah lama, dari tahun 70-an udah ada itu.
Harga fantastis senilai 1,6 triliun tersebut pun sebagian besar merupakan harta tak bergerak, yakni berupa tanah seluas 8 hektar yang berlokasi di Jakarta Utara. Nurhalim mengaku bahwa ia dan sang istri telah menyampaikan harta yang dimiliki secara terbuka dan tak menyembunyikan apapun. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Ribuan dosis vaksin terbuang sia-sia di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh. Kami hadirkan informasinya usai jeda.